Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi. Hari ini adalah pertemuan ke-7 mata kuliah kalkulus 2. Yang akan kita pelajari adalah mengenai fungsi transenden ya. Nah, mari kita berkenalan dulu ya, apa itu fungsi transenden. Nah, jadi yang pertama yang akan kita pelajari adalah fungsi logaritma alami. Nah, awalnya ini bermula idenya dari keanehan dalam operasi turunan dan integral. Jadi misalkan kita punya fungsi f(x) sama dengan x gitu ya. Kalau kita integralkan, integral dari x dx gitu ya. Misalkan ini integralnya integral tak tentu gitu ya. Ini jadinya kan setengah x kuadrat, boleh ditambahkan c ya, plus c gitu ya. Nah, ini yang jadi intinya. Nah, kemudian kalau misalkan kita punya f(x) sama dengan 1 gitu ya, kemudian kita integralkan integral dari 1 dx, ini kan jadinya x gitu ya, plus c. Nah, fungsi ini kalau kita kembalikan, kita turunkan, berarti kan yang ini ya, yang ini berarti turunan atau dx dari setengah x kuadrat itu harusnya kembali lagi kan jadi x ya, kembali lagi ke yang ini ya. Atau misalkan dari yang ini kita turunkan lagi hasil integralnya, dx dari x itu jadinya 1 ya. Jadi kalau misalkan setengah x kuadrat diturunkan itu jadi x, kalau x diturunkan terhadap x jadinya 1. Nah, ini kan 1 ini kembali ke fungsi awal. Nah, kasusnya ada nggak yang hasil integralnya itu ya, kemudian kita turunkan jadinya x min 1. Karena mengingat kemarin pas integral itu x-nya atau pangkatnya nggak boleh 1 gitu kan ya. Nah, sehingga nanti kalau 1 kan menghasilkan 1 per ini ya kan 1, nantinya plus min 1, nah jadi min 1 ya. Jadinya kan pembagian dengan 0 ini nggak boleh gitu ya, tidak boleh. Nah, maka awalnya ide ini muncul ketika ada kesenjangan di sini ya. Nah, kalau di sini masih oke, ini masih oke, jadi hanya ini aja kasusnya. Nah, maka dari itu kita perlu nyatakan yang keanehan ini gitu ya dengan suatu fungsi lain gitu. Nah, jadi berdasarkan teorema dasar kalkulus pertama, kita sudah tahu ya bahwa misalkan kalau hasil integral itu dikembalikan harus jadi fungsi yang aslinya kan. Nah, sekarang ini kita pengen hasil integralnya ini 1 per t gitu ya, atau ya 1 per t. Kemudian kalau kita kembalikan itu jadinya harus fungsi asalnya. Nah, fungsi asalnya ini adalah ln x atau yang kita nyatakan dengan fungsi logaritma alami. Nah, dengan catatan ini x-nya harus positif ya. Nah, yang ini jadi yang teorema dasar kalkulus ininya boleh a-nya boleh skalar apa saja asalkan batas atasnya ini x, ini juga ya. Ini x, makanya di sininya jadinya ln x gitu. Nah, kita lihat. Jadi dari yang tadi, teorema tadi kita nyatakan kalau misalkan kita punya integral dari ini, maaf ya kebalik, ini harusnya 1 yang di atasnya x ya, dari 1 per t dt, kemudian ini hasil integralnya ln x. Nah, ln x ini kita turunkan ya, atau dikembalikan lagi anti turunan gitu, jadinya 1 per x ya, dengan catatan x-nya harus lebih dari 0. Nah, kita lihat contoh satu saja ya supaya lebih kebayang gitu cara penggunaannya. Nah, misalkan yang mau kita cari adalah turunan dari ln akar x.
Nah, kita misalkan dulu U-nya sama dengan akar X atau X pangkat setengah. Nah, ini dengan aturan rantai, ya. Dengan menggunakan aturan rantai. Kalian masih ingat nggak kalau misalkan kita ingin misalkan df dx, itu aturan rantainya berarti harus lewat U dulu, misalkan df turunkan dulu terhadap U, terus yang U-nya turunkan terhadap X. Ini kalau kita kembalikan jadi df dx ya tetap. Nah, jadi yang ini juga kita misalkan U-nya tadi akar X ya, atau X pangkat setengah gitu. Kemudian dengan aturan rantai berarti kita punya dx ln U sama dengan df du ya. df du dx. Atau dengan kata lain, df du tadi f-nya yang ln ini ya, ln u diturunkan berarti jadinya 1/u dari teorema ini ya. Ln u diturunkan jadinya 1/u ya. Nah, u-nya diturunkan lagi terhadap x. Tadi u-nya kan x setengah, berarti ini turunkan setengah x pangkat min 1/2 ya. Atau kita kembalikan lagi jadi 1 tadi u-nya akar x dikali dengan 1/2 akar x ya. Jadinya 1/2x. Sama ya. Nih. Oke, nah contoh yang kedua. Kalau contoh yang kedua, ini sama saja, cuman kita punyanya ln-nya ini. Nah, ini harus dijamin bahwa ini nilainya lebih dari 0. Kalau ini kenapa? Akar itu kan kalau akar pasti lebih dari 0 ya, maka kita nggak jamin lagi. Nah, karena kalau negatif nanti jadinya imajiner. Tapi kalau yang ini ada kemungkinan dia negatif ya, maka kita harus jamin dulu dia nilainya harus positif. Nah, yang positif ini kemungkinannya nanti kan ini faktornya x min 2 dikali x plus 1. Nah, jadi x min 2 dikali x plus 1. Nah, ini harus dijamin positif. Kemungkinannya berarti kalau perkalian gini bisa positif kali positif atau negatif kali negatif kan. Nah, ini hanya bisa terjadi kalau x-nya kurang dari min 1 atau x-nya lebih dari 2 ya. Jadi kalau misalkan lebih dari 2 kita ambil 3 ya, ini kan positif ya, ini juga positif, pasti hasilnya positif. Kalau misalkan kurang dari 1, misalkan kita ambil min 2 kesini kan negatif, ini negatif kali negatif juga positif ya. Jadi kemungkinannya hanya mungkin dipenuhi dengan ini ya. Nah, tapi untuk cari turunannya ini bisa langsung saja kayak tadi ya. Jadi dx ln u sama dengan, nah langsung aja tadi karena ini udah sama ya rumusnya, jadi langsung aja df du-nya berarti 1/u ya. 1/u, u-nya kita ambil yang ini ya, 1/x kuadrat min x min 2. Nah, terus dikali turunan u terhadap x. Ini langsung 2x min 1. Ya udah, hasilnya jadinya ini. Gitu ya. Jadi 2x min 1 per x kuadrat min x min 2. Nah, sekarang contoh 3. Ini merupakan perumuman dari kedua contoh yang tadi. Jadi, kalau misalkan kita punya
ln. Nah, ini kita tandai dengan mutlak. Mau itu X-nya positif, mau X-nya negatif, itu hasilnya pasti jadi 1/X. Ya, asalkan X-nya nggak sama dengan 0, supaya tidak membuat pembagian dengan 0. Ya, nah, kita cek kasusnya ya, kita buktikan. Nah, kalau misalkan X-nya yang, ambil dulu deh yang positif, gitu. Berarti kan X-nya nilainya positif ya. X berarti ketika diturunkan, ini jadinya yang tadinya mutlak jadi positif ya, ini 1/X ya dari yang teorema tadi. Nah, sekarang kalau ambil yang negatifnya, berarti kan nilai X-nya negatif nih. Nah, kalau negatifnya berarti yang ini jadi negatif ini, kemudian tadi 1/, kalau misalkan U-nya min X, jadi kan 1/min X, kemudian turunkan lagi X-nya, gitu kan. Atau U-nya turunkan lagi terhadap X, gitu. Berarti tadi kalau min X diturunkan jadinya min 1. Ya, min jadinya plus. Ya, jadi kalau misalkan ketemu dengan soal yang seperti ini, mau positif mau negatif itu nggak masalah, hasilnya pasti jadi 1/X gitu ya. Jadi kalau misalkan kita integralkan nih, integral ini hasilnya 1/X dx pasti jadi ln mutlak X plus C ya, atau kita ganti jadi U gitu. Jadinya ln mutlak U plus C ya. Oke, kita lihat contohnya untuk yang menggunakan tanda mutlak. Nah, jadi misalkan kita mau cari integral dari 5/2x plus 7 dx. Nah, kita misalkan U-nya ini ya, 2x plus 7. Jadi du sama dengan 2 dx, atau sama aja dengan dx-nya sama dengan du/2 per 2 gitu ya. Nah, yang ini saya mau ganti bentuknya. Jadi kan ini langsung ya, saya mau ganti jadi integral 5/2x plus 7 dx. Itu saya ganti bentuknya jadi integral 5/U, karena tadi U-nya ini ya, 2x plus 7. dx-nya saya ganti jadi du/2 gitu. Karena ini skalar, 5 dan 2 boleh dikeluarkan. 5/2. Jadi yang di dalam integral tinggal 1/U du. Ya. Nah, kalau udah gini ya udah berarti tinggal 5/2. Tadi integral 1/U adalah ln mutlak dari U. Karena ini tak tentu, kita tambahkan dengan C, konstanta. Ya, gantilah U-nya ya, lengkapi. Jadinya ln U-nya tadi 2x plus 7 tambah C. Gitu, gampang ya. Nah, sekarang soal selanjutnya. Soal selanjutnya ini juga sama. Ya, kita nyatakan du-nya ini min 2x dx ya. Di sini ada bentuk x dx ya. Jadi saya mau ganti x dx itu bentuknya jadi min du/2. Nah, setelah itu kita ganti bentuknya, integral dari 1/U. Ini batasnya boleh diambil aja dari awal. 1 sampai 3. 1/U, terus yang ininya x dx-nya diganti jadi kali ya min du
per 2. Ya, karena ini konstanta, min setengah, jadi min setengah integral dari min 1 sampai 3. Ya, tinggal 1/u du. Ya, atau min setengah. Nah, ini langsung aja, ini kan 1/u ya, jadinya ln u mutlak ya. Nah, kita evaluasi nih di min 1 sampai 3 ya, atau jadinya sama dengan min setengah ini ln, kembalikan lagi bentuk u-nya 10 min x kuadrat, evaluasi di min 1 sampai 3 ya, hasilnya adalah min setengah. Ini kalau misalkan kita substitusi 3 berarti kan 9 ya, ln 10 kurangi 9 ln 1. Kemudian ini min 1, 10 kurangi 1, ini ln 9. Ya, nah ln 1 ini sama dengan 0. Jadi ini langsung dikalikan saja, min kali min positif, jadi positif setengah ln 9 ya, sama dengan ini. Nah, ini perlu diketahui bahwa hanya berlaku pada interval min 1 sampai 3 karena tadi ya nilai ln itu harus positif. Nah, kenapa? Karena kalau misalkan lebih dari 3, misalkan ini 4 ya. 4 ini udah jadi negatif nantinya. Ya. Atau kalau misalkan lebih dari min 1, kurang dari min 1, misalkan min 2 ini juga akan jadi negatif. Ya. Oke. Nah, sifat-sifat logaritma ini tadi sudah ya disampaikan, ln 1 itu 0 definisinya. Kemudian kalau ada pembagian, maka ini bisa jadi pengurangan tapi ln-nya harus di bawah. Kalau perkalian jadinya penjumlahan dengan ln-nya di bawah ya sebelum operasi penjumlahan, sebelum dan sesudah operasi penjumlahan. Kalau ada yang berpangkat, ini pangkatnya boleh kita kedepankan. Ya, jadi ini sama dengan yang sudah kalian pelajari di SMA. Nah, contohnya saya mau nyari dy dx ya dari fungsi ini. Nah, artinya yang paling kita kerjakan pertama adalah kita pakai sifat ini dulu, sifat logaritma. Jadi ln ini jadi pangkatnya jadi 1/3. Kemudian yang ini berpangkat boleh langsung ke depan pangkatnya ya. Terus yang ini pembagian boleh langsung jadi pengurangan yang ini. Ya. Lalu di sini ada pangkat lagi, pangkatnya ke depan. Nih. Ya. Sehingga ini harusnya dy dx ya. Sehingga dy dx sama dengan 1/3, kemudian ln ini kalau misalkan tadi ini anggap u gitu ya. Jadi 1/u kan, 1/x min 1, yang ini jadi u juga jadi langsung ya 2 kali 1/u atau 1/x gitu. Ya udah, ini tinggal kalian samakan penyebut. Jadi 1/3 dikali samakan penyebut ya. X kali X min 1. Kemudian ini bagi ini X, yang ini min 2X plus 2. Ya. Atau sama dengan 1/3 kali ini min X plus 2 per X min 1 gitu ya. Oke, sama ya, ini 3, ini min X plus 2 sama ini 3X X min 1 sama ya. Oke.
Nah, ini video yang bagian 1 segini dulu ya. Nanti kita lanjutkan ke video bagian kedua.